kalau aku begini terus gimana cara bantu mama papa gitu biar bisa ngebagian orang tua. Masalahnya Tasya tuh satu-satunya harapan mama papa gitu. Aku tuh nganggep dangdut tuh jadi kayak enggak, ini bukan aku nganggepnya kayak gitu. Jadi pas memang nyuruh ke lagu dangdut nggak mau kayak ogah-ogahan tapi tetap dilakuin tapi ogah gitu iya gitu. Nggak boleh diposting. Tasya pernah bilang Apa? dari banyaknya orang yang ngomong kalau kamu tuh cuma ganggu aku doang, sebenarnya kamu tuh adalah jembatan aku tahu. Apa sih? Kakak itu salah pencet. Mencet Tasya tuh 2 kali. Harusnya satu-satu. Farhan 1, Tasya 1. Udah, cuma keluar 22. Alhamdulillah. Jadi 2 kali. Alhamdulillah pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam adik ipar. Yo, adik ipar. Hari ini Lesto kedatangan adik ipar Tasya. Kakak ipar. Ya Allah, Tasya DA7. Masya Allah Tasya. Luar biasa, terima kasih banyak waktunya. Aku yang terima kasih banyak karena udah diundang di Lesto. Seneng dong, seneng banget. Terima kasih udah berkenan. Terima kasih juga berkenan undang Tasya. Gimana hari ini kegiatannya apa aja? Tadi abis live bareng AA. AA Beni. Aredi. Oh, Aredi. Aredi Mulyana. Ya Allah. Masya Allah banget ya. Tasya ini aku ikut juga menyaksikan perjalanannya Tasya Bukan menyaksikan lagi Teteh mah. Berpartisipasi. Masya Allah. Selama di Dangdut Akademi 7. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, ada cerita, ya banyak lah ya, Banyak. ya. Tapi justru aku tuh ngelihat kamu bangganya karena kamu fokus dengan tujuan kamu gitu. Jadi kamu nggak pernah ngelihat siapapun, nggak pernah ngelihat kiri kanan. Ya udah terserah orang mau gimana, orang mau kirim virtual gift atau enggak. Yang penting aku tampil bagus setiap malam itu tuh justru aku juga merasa belajar dari kamu. Karena kadang kan namanya hidup suka ada aja distraksi. Kalau buat aku kamu tuh kemarin di Dangdut Akademi 7 keren banget. Malah Tasya tuh asalnya belajarnya dari Teteh. Beneran, Mama tuh selalu bilang belajar tuh dari Teh Lesti. Mau segimanapun dihujat sama orang, dia gak pernah dengerin omongan itu. Tetap melaju sampai sekarang, karirnya naik terus. Amin, Masya Allah. Karena apa? Karena kita tuh jatuhnya jadi membuang waktu. Bener. Ngapain kita nanggepin orang yang gak seneng sama kita? Habis Sementara tenaga, betul. Sementara ada orang yang sudah support kita mati-matian. Ini kan yang perlu kita justru hargai. Iya, justru kita harus lebih interaksi dengan mereka yang memang support kita ketimbang kita berinteraksi dengan orang yang gak suka sama kita, justru membuang-buang energi. Kalau kata dosennya Kakak Bilar, energi kita itu mahal. Jadi jangan pernah memberikan energi baik kita, energi mahal kita untuk orang yang gak penting. Beres dosen Kakak bilang. Gitu. Tepuk mertua kecipratan menantu. Oh bener. Gimana itu? Gimana Kak? Tepuk Cakep. mertua kecipratan menantu. Cakep. Tepuk mertua sindir menantu. Cakep. Enggak ada pantun. Enggak cakep. Oh itu peribahasa. Gak ngerti. Itu Tete. peribahasa sayang. Itu jadi, artinya. Kan Kakak bilang. Gak jadi bermata, cakep. Kan Kakak Tete bilang tadi yang kita tuh nggak usah nanggepin orang yang nggak senang sama kita gitu. Tadi apa peribahasanya Teh? Tepuk mertua sindir menantu gitu. Jadi kita ngomong nih kita berdua ya kan, jangan nanggepin netizen yang nggak suka sama kita, biar ada yang kecipratan gitu. Gitu istilahnya. Kenapa Ca begini Ca? Langsung aja.
Ca, Heeh. walaupun sebenarnya Teteh tahu sih kamu tuh dari kecil memang udah nyanyi. Tapi spesifik umurnya tuh di umur berapa kamu waktu itu Umur nyanyi? 5 tahun teteh. Umur 5 tahun, tapi sebelum nyanyi aslinya Tasya tuh ke modeling dulu, modeling. Oh jadi Fashion show dulu. fashion show. Itu di mana fashion show-nya? Jadi dulu tuh di ITC BSD ada kenalan mama papa. Jadi Tasya di situ latihan modeling fashion show gitu sama teman-teman yang lain. Sempet 2 tahun 3 tahunan lah. Habis itu baru ke nyanyi sampai sekarang. Tapi seruan mana? Fashion show atau nyanyi? Sebenarnya seru semua sih Teteh, cuman kemarin itu dulu sempat berhentinya karena kondisi orang tua yang gak memungkinkan. Karena kalau fashion show kan harus sewa baju desainer gitu-gitu kan Teteh. Jadi iya. gak bisa, gak memungkinkan ekonomi keluarga. Jadi gitu. akhirnya Tasya mencoba Nyanyi, ke nyanyi. iya, betul. Tapi pada dasarnya emang Tasya udah suka seni sih kalau kata aku mah sebenarnya Iya. mau apapun yang penting ada di industri Betul. seni aja Uh-uh. gitu. Jadinya apapun ya udah dijalanin. Ca, yang udah Tasya gapai sekarang dari dulu sampai sekarang itu gimana perasaannya? Gak nyangka sih pasti Teh. Alhamdulillah bersyukur banget pastinya. Karena dulu mah Tasya cuma bisa mimpi punya ini semua gitu. Sekarang mah alhamdulillah bisa nurutin keinginan mama papa, keinginan Tasya juga gitu. Bisa ngebantu ekonomi keluarga yang ada di kampung juga sedikit-sedikit alhamdulillah. Tapi mama sama papa support banget ya. Banget Dari support kecil sistem ya. pertama Tasya itu. Masya Allah, Masya Allah. Cak, Mm-mm. kita ingetin lagi nih penontonnya Lestalk. Waktu Tasya di DA7, kan belum Tasya tuh selalu ngeliatin dan tepuk tangan sama teman-teman Tasya yang dapat virtual gift banyak. Iya. Perasaan Tasya di belakang itu gimana sih? Gak mungkin dong, gak kecil hati, gak mungkin kayak kok aku gak ada yang kasih virtual gift gitu. Ada gak rasa kayak gitu? Pasti ada Mungkin kan? sesekali Tasya juga ada ya pasti ya Teteh. Cuman Tasya itu ngalihin pikiran itu dengan hal yang positif. Kayak gak ada gunanya Tasya mikir kayak gitu. Kalau emang nanti ujung-ujungnya juga tetap gak bakal ada yang ngirim virtual gift ke Tasya. Yang bisa nolong karir Tasya di sini ya diri Tasya sendiri. Dengan nampilin yang terbaik. Bisa ditolongin, bisa dipilih dewan juri gitu. Jadi yang penting kamu tuh tampil bagus. Iya. Pasti aku bakal diselamatin sama dewan juri nih kalau aku tampilnya bagus gitu ya. Apalagi ngelihat temen-temen yang penampilannya bagus banget dangdutnya, apalagi dangdut klasiknya. Sedangkan Tasya kan baru belajar sampai sekarang masih belajar lagu-lagu dangdut. Jadi kayak pemicu biar Tasya lebih keras lagi. Motivasi. belajarnya. Iya, motivasi. Tepuk tangan buat Tasya. Tapi luar biasa loh. Tasya berarti dapat virtual gift yang apa itu namanya? The Boss. The Boss ya, The Boss itu berarti pas berapa besar ya? Top 10 itu pertama kali dari pendukung Tasya, dari fans. Jadi Tasya lovers. Iya. Jadi mereka itu kakak-kakak pada galang donasi. Jadi pada transfer kekumpul alhamdulillah satu The Boss. Terus alhamdulillah juga ada pas itu tuh kakak Bintaro Boys ngasih The Boss juga. Nah itu yang ketiga kalinya baru Bapak. Aku tahu Bintaro Boys. Sayang, Bintaro Boys siapa sayang? Udah pada tahu kan kalau Bintaro Boys itu Ya, siapa? hanya rumor aja. Oh iya. Iya. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu? Boleh ya? Boleh ya, boleh nggak sih? Gak apa-apa, udah kata mereka gak apa-apa. Oh, jadi Bintaro Boys itu karena setahu aku memang Joski tuh dukung Tasya banget, support Tasya. Sama Terina. Iya, Ajoski suka banget sama penampilannya Tasya. Gitu. Jadi di luar Terina profesionalitas sebagai host di situ, ternyata ada sosok suaminya beliau yang
dukung Tasya gitu. Alhamdulillah. Intinya makasih banyak ya Allah. Baik banget. Alhamdulillah. Itu bersejarah banget buat Tasya pasti. Ajoski. Ajoski. Makasih banyak, semoga rezekinya makin lancar, berkah selalu, dilindungi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah selalu. Amin, amin, amin. Pokoknya benar kata Tasya, siapapun ya udah fokusnya ke penampilan aja, ke diri kita aja, tunjukkan penampilan kita tuh yang bagus-bagus aja. Nanti sisanya orang pasti iya aku pasti akan lihat ini, ya ini bagus nih, harus didukung gitu. Dan udah sudah terbukti ternyata memang sampai waktu itu Bapak, Aku kaget. aku tuh takutnya ngaku-ngaku jadi bapak, jadi ayah kejora. sampai aku tuh dibilang apa namanya, banyak banget juga yang bilang kalau oh itu pasti disuruh, Iya, Tasya itu baca pasti juga. disuruh, terus kenapa sih nggak dukung yang ini gitu, gitu-gitu banyak banget. Iya. Sementara kan yang namanya dukungan itu nggak bisa dipaksa, dan aku juga nggak pernah nyuruh untuk siapapun termasuk Bapak untuk mendukung kamu atau akademi-akademi yang lain. Ya memang itu murni kemauan Bapak untuk mendukung. Sarangnya gitu. Bapak. Ceritanya. Cak, bener nggak dulu rumah Tasya sempat ambruk? Aku pas itu alhamdulillah ya, ini tuh kayaknya udah pertanda dari Allah gitu teh. Beberapa minggu sebelum rumah itu ambruk, bener-bener ambruk, aku udah pindah kontrakan ke kontrakan satu gang. Jadi rumah yang ambruk itu memang benar? Ada, cuman emang nggak ada videonya. Oh gitu. Jadi kan itu rumah petak ya Teteh ya. Nah terus sebelah sininya tuh ambruk, jadi kalau tidur ya blong gitu. Rumah tetangga kelihatan gitu. Terus atapnya juga bolong ya, bekas-bekas bocor di gitu. sini di Tangerang? Di Tangerang. Di Tangerang Selatan. Iya. Cuman BSD kesonoan dikit. BSD kesonoan dikit. Terus mama papa itu emang yang di video itu, yang di studio itu Teteh, air dari sepiteng naik. Jadi setiap hujan ya ngangkatin pakai ember dari toilet ke depan lagi dengan baunya sepiteng gitu Teh. Itu gimana perasaannya Tasya? Sedih, pengen bantuin mama papa gitu. Cuman gak pernah dibolehin sama mama papa. Karena jangan nanti tangannya kasar gitu. Pokoknya mama papa gak bolehin aku angkat-angkat yang berat gitu. Padahal akunya mau karena mama papanya juga udah tua gitu kan, udah berumur gitu. Tapi akhirnya kan Tasya udah mewujudkan atau udah tercapai keinginan Tasya untuk bisa membantu mama sama papa. Alhamdulillah. Jadi mama sama papa udah gak perlu lagi tuh ngangkat-ngangkat, ngerapi-rapihin. Sekarang paling mama papa nemenin Taca aja udah cukup banget itu. Didoain ya mama Iya, sama papa sehat pasti. terus biar bisa nemenin Tasya sampai nanti makin sukses lagi. Tapi Tasya makin bagus loh nyanyi dangdutnya. Karena Berkat ilmu Teteh juga. waduh, bisa. Ya beneran atuh, kan jurinya Teteh. Ilmu dari Teteh. Tapi Tasya ini luar biasa loh. Dengan berbagai macam apa ya, bisa dibilang omongan-omongan orang yang kurang baik, bisa dibilang kurang layak lah menurut aku. Nggak kenapa sih harus ngomong begitu gitu ya. Sementara memang menurut aku Tasya menjadi juara ya memang sudah rezekinya, selain rezekinya memang layak juga. Punya kemampuan nyanyi yang bagus, bisa nyanyi lagu genre apapun. Terus stage act semua dikuasai, ngedance semuanya, pokoknya Tasya itu paket komplit banget. Dan dia ini benar-benar ngebuktiin bahwa saya layak nih, saya jadi juara Dangdut Akademi 7 gitu. Karena dia setiap tampil, kan Indosiar bikin konser-konser. Setiap konser itu kan materi-materi atau aransemen-aransemennya dibikin baru lagi. Dan dia selalu berkolaborasi dengan bintang tamu atau senior-senior yang lain. Membuktikan bahwa memang layak dan bisa, dia gigih terus belajar. Sampai sekarang aku selalu nonton dan aku selalu lihat gitu kalau perkembangan Tasya tuh
Luar biasa, makin bagus banget suaranya. Berkat Indosiar juga Tasya dikasih wadah Dikasih untuk wadah. berkembang. Jadi Tasya bisa belajar banyak banget di sini tuh teh. Mulai dari nggak cuman nyanyi, nggak cuman ngedance, semuanya beneran kayak emang sekolah. Mulai dari etika, moral Tasya juga diajarin di situ. Jadi lebih baik, diajarin ya. bener. Tepuk tangan buat ini. Berkat coach-coachnya juga, juri-jurinya juga yang selalu ngasih ilmu-ilmu yang sangat berbobot. Masya Allah, Ca, pokoknya Tasya harus begini terus, harus baik, harus santun terus. Tapi memang Tasya itu dari dulu, aku sama Papa Bilar itu selalu, kan selalu merhatiin ya, maksudnya, iya anak ini baik ya gitu. Sampai yang pas kapan ya udah selesai kompetisi, Tasya tuh sampai nyamperin satu-satu, kru-krunya disamperin, terus semua orang-orang yang ada di backstage tuh disamperin, dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa wah luar biasa, memang layak. Kenapa akhirnya Allah memberikan kemudahan untuk Tasya sehingga Tasya bisa jadi juara, karena memang anaknya baik, basicnya juga nggak peduli sama orang-orang yang ganggu, terus nggak ganggu orang gitu. Anaknya baik banget. Amin ya Allah, amin. Makasih banyak teh. Tasya, aku mau kasih tahu sama teman-teman kalau yang udah pasti top number 1 itu, kalau kita mau cari HP udah langsung aja ke PS Store, HP pejabat harga merakyat. Cak, pernah nggak ada di titik terendah? Titik terendah. Iya, dari Tasya dulu belajar nyanyi sampai Tasya sekarang. Ada nggak momen yang dimana aduh aku capek gini terus misalkan? Mungkin kalau dari ekonomi orang tua kali ya Teteh. Jadi sedih ngeliat orang tua gitu. Ekonominya bener-bener lagi sulit banget, lagi rumit banget. Terus aku tuh posisinya masih SD, masih SMP. Gimana ya caranya biar bisa bantu mama papa gitu. Kalau aku begini terus, gimana cara bantu mama papa gitu. Biar bisa ngebagian orang tua. Masalahnya Tasya tuh satu-satunya harapan mama papa. Karena memang Tasya serba bisa, dan alhamdulillah sekarang kan udah terwujud. Mama mana mama? Ada mama kan? Mama. Sini ma. Mau peluk aja, mau peluk. Ih, Tasya ngetawain mama. Mama. Peluk dulu dong mamanya. Dari tadi pokoknya selalu bilangnya pengen nyenengin mama Makasih ya, sama Nak. papa. Makasih sayang. Udah berjuang sejauh ini tuh. Keluarga ya nak ya. Love you sayang. Teteh, makasih banyak. Sama-sama dong mas, sehat-sehat mama. Amin ya Allah. Semangat terus. Mama silakan duduk ma. Tasya tuh selalu bilang kalau punya mimpi memang semuanya tuh untuk mama dan papa. Makasih ya. Iya. Mama sekarang ngelihat Tasya gimana? Bangga dong pastinya. Banget. Bangga banget. Anaknya baik. Dulu cuma angan-angan. Kalau kita lagi jalan. Sering banget berhayal Menghayal kalau jalan itu. Karena kan berjuang di dunia entertain itu udah dari kecil banget. Sebelum dia 5 tahun pun udah aku bawa kemana-mana. Casting, ikut les modeling. Kalau vokal kan dia nggak les, dia otodidak. Dia itu maunya banyak dulu, cuman kan mama balet. nggak ada. Nggak ada yang buat itu kan, kondisi mama ya seperti itu. Jadi ya kalau Tasya mau, Tasya lihat belajar di YouTube banyak guru. Sebisa-bisa. Sebisa-bisanya. Jadi apapun dia tuh mau.
dia diajarin apapun mau. Ada lomba modeling, lomba tausiah, lomba puisi, apapun dia mau. Asal mama bikinin aku mau. Dan mama itu selama ini tuh selalu ucapannya yang baik-baik gitu. Gak pernah ngomong yang kayak gimana-gimana. Jadi kebanyakan ucapan mama tuh terkabul setelah beberapa tahun karena ucapannya ya selalu baik-baik. Alhamdulillah Teteh, semua itu angan-angan aku Tasa dari kecil jadi kenyataan. Terutama di Alhamdulillah. Indosiar itu impian mama banget. Masya Allah, Mama berarti dulu ngikutin Iya. kompetisi-kompetisi. Ikutin teteh banget. Ya. Iya, Mah. Iya, suatu Padahal Tasya hari. bukan nyanyi dangdut. Tapi aku pengen banget dia di dangdut. Dulu aku ajarin dia dangdut walaupun mama belum nggak bisa. Dulu kan Tasya ikut Idola Cilik. Idola Cilik, Bener. pop gitu. Iya. Tapi kenapa Mama kok diarahin malah ke dangdut? Aku bilang ke Tasa dangdut itu berkahnya banyak. Masya Allah. Terus apa lagi Ma yang dikasih tahu? Tapi jujur ya teh, dulu itu aku itu semenjak yang dibully sama teman-teman. Oh yang dibilang nyanyi dangdut Iya, di itu luar, kan di pas luar. SD. Iya, Pas iya, SD. iya. Jadi aku tuh kayak down gitu. Aku tuh nganggep dangdut tuh jadi kayak enggak, ini bukan aku nganggepnya kayak gitu. Jadi pas memang nyuruh ke lagu dangdut, nggak mau kayak ogah-ogahan tapi tetap dilakuin, tapi iya, mau, ogah nggak gitu, mau iya gitu ya. gitu. Nggak boleh diposting. Oh sama Tasya nggak boleh posting kalau lagi nyanyi Kalau dangdut. kadang disuruh kan sama orang gitu, nanti nyanyi di tempat ibu ya gitu. Terus dia belajar dadakan gitu, nggak boleh diposting sama dia. Karena nanti takut dilihat Diledekin sama teman-teman. temen. Terus gimana sekarang teman-teman kamu itu? Sekarang Kalau suka melihat- dangdut teman-teman aku. Yes, berhasil. Ya kan gitu. Tapi beneran Teh, semuanya tuh kayak jadi nyata. Apa yang aku omongin itu dari Tasa kecil kayak sedikit-sedikit itu jadi kenyataan. Makanya ngomong itu yang baik-baik aja deh. Dari semua guru-gurunya Tasa tuh tahu, setiap aku ketemu sama gurunya Tasa, enggak pokoknya Tasa nanti bakal di Indosiar kayak Teteh Lesti. Tasa, aku nggak mau goyang yang kayak gimana-gimana Mama. Itu Teh Lesti juga nggak goyang, kata dia gitu. Tasya malah lebih keren, bisa semua genre, bisa ngedance semua. Dan Tasya itu cerdas loh, cepet banget kalau Allah. dia tuh kalau kolaborasi sama orang, pasti dia selalu jadi leadernya. Jadi dia tuh kalau misalkan nyanyi bertiga, misalkan aku atau duet lah berdua. Jadi selalu jadi leadernya, bukan menggurui tapi nanti kita gini. Terus nanti kan kita udah dikasih tahu tuh aransemen lagunya sama Coach Adibal. Eksekusinya tuh memang Tasya tuh luar biasa. Dia tuh selalu koordinasi, komunikasi. Enggak gue harus keren sendiri, enggak gitu. Bagus banget dan cepet banget, keren. Tepuk tangan buat Tasya. Berkat bimbingan Teteh juga Masya salah Allah, satunya. Panutan pokoknya. Bukan peres ya teh sumpah demi Allah. Mami Bisa. JT, Beneran. pokoknya semuanya lah. Iya, Masya Makasih Allah. ilmu-ilmu yang udah dikasih buat Tasa. Masya Allah. Tapi seneng banget maksudnya ngelihat perkembangan Tasya dan aku pernah nanya Mama kan waktu itu, Mah, Tasya pernah drop nggak ketika nggak dapat virtual, terus ketika dapat virtual dan pada akhirnya menang, kan pasti perasaannya tuh waduh orang sebegitunya. Pernah nelpon Mama ya? Aku sempat Itu gimana shock. tuh? Pernah nelpon Mama Sempet katanya, Mama aku nggak pantas ada di titik ini ya Ma, kata dia gitu. Sembari nangis ya aku ikut nangis. Terus aku kuatin dia. Ya sampai jam rawan itu mah. Jam rawan. Soalnya aduh, maksudnya kuat banget dari bayangkan semua orang ya Dangdut Akademi 7 jadi rating 1. Terus orang sebegitunya ke Tasya gitu, seakan-akan nggak layak. Pasti bakalan terganggu dan kerennya lagi itu kan semasa proses Tasya menuju ke grand final. Terus sampai grand final, otomatis kan kalau nggak kuat mental, Tasya harusnya goyang dong.
maksudnya nggak fokus, terus banyak distraksi ya dengan kayak gitu-gitu. Tasya baca nggak sih pas pada saat kompetisi itu? Baca-baca komen nggak? Atau memang handphonenya disita nggak boleh? Dia Nggak boleh baca. buka sama sekali? Sempet baca, minjem HP temen yang udah megang HP gitu kan. Soalnya di 10 besar kan kita udah disita semua HP-nya. Jadi Taca, Kak Fani tuh udah nggak megang HP. Udah nggak pegang. Jadi sempet minjem HP temen gitu. Kadang tuh buat lihat penampilan kita. Ataupun kadang buka di YouTube terus lihat komentar-komentar gitu Teteh. Sempet drop tapi alhamdulillahnya cuman 1 hari, alhamdulillahnya dikuatin mama papa gitu juga. Gitu ya, untungnya alhamdulillah bersyukur Masih ada mama mama. sama papa sehat, selalu nemenin sampai Amin, sekarang. alhamdulillah, amin. Tapi Ca, kamu sempet terpengaruh nggak dengan komentar-komentar orang di luaran sana yang meragukan kamu dan bahkan bilang kamu tidak layak? Terus sama temen sesama kompetisi itu kamu ada pengaruh kayak jadi misalkan gak mau deket lah atau jadi ih kok penggemar kamu kok gitu sama aku Enggak. misalkan ada perasaan gitu nggak? Enggak, karena aku tahu Teh yang kayak gitu-gitu mah pasti haters yang berkedok fans. Yang suka Yang ngomong-ngomong kayak iya gitu. yang adu domba ya. Sementara kamu dengan teman-teman kamu nggak ada Aman-aman masalah aja. apa-apa, aman aja. Tetap saling support kita semua mah. Apalagi ngelihat Dangdut Akademi 7 ini anak-anaknya tuh solid banget saling padahal masih pada kecil-kecil, masih pada Makanya muda-muda. pas kemarin yang mega konser terakhir tuh, ya Allah Pada kejar baper semua ya, itu iya, Teteh. pasti. Kejar semua nangisnya. Sebenarnya bukan kalau Tasya sendiri ya, bukan karena mau berpisah atau apa, lebih karena mengingat momen-momen selama 7 bulan di asrama kebersamaannya, apalagi walaupun yang udah nggak berkompetisi kan tetap di asrama. Iya. Iya, jadi tetap ada momen-momen bersama gitu, itu yang kita ingat. Jadi bikin kita terharu. Pastilah, pasti. Ih, gemes banget. Tasya, aku berharap mudah-mudahan Tasya terus karena ini kan baru gerbang ya. Iya. Dangdut Akademi ini baru gerbang, baru pintu. Jadi yang harus Tasya perkuat itu kompetisinya tuh sekarang justru. Iya. Abis ini ada lagu kemenangan, bikin lagu lagi, terus belajar, terus pokoknya minta didoain terus sama mama sama papa, sama mama minta diingetin kalau ada apa-apa, ada kurang, ada Iya, salah, pasti. ada perkataan, mah tolong ingetin Tasya ya supaya Tasya bisa on track, bisa Tasya terus lurus, baik terus. Karena Tasya itu dari kompetisi mah, kalau ketemu Dede tuh ketemu siapapun tuh santun sekali, luar biasa. Luar biasa banget, makanya Dede sama kakak Bilar tuh selalu bahas kalau Masya Allah ya berhasil sekali orang tuanya mendidik Tasya gitu, Mama aku. Tasya. Mama aku nih senggol dong. Gitu. Ma, Iya. selama mama nemenin Tasya ada rasa lelah nggak? Enggak. Atau ada perasaan? Enggak sedikit pun enggak ada. Sampai Semangat sekarang. Justru mama makin semangat dengan pencapaian Tasya Iya. sekarang. Di bayangan mama Tasya ke depannya pengen yang seperti apa? Mama Kira-kira. itu pokoknya udah bersyukur banget lah dengan pencapaian dengan pencapaian sekarang. dia Jadi yang lebih baik sekarang, aja. mengingat dulu kita seperti apa gitu, itu udah rezeki dari Allah, itu udah sangat luar biasa. Semakin kita banyak bersyukur, insya Allah nikmat akan selalu bertambah. Amin. Mama nggak minta muluk-muluk, yang penting Tasya sehat, terus berkarir, akademinya bagus, karirnya bagus. Oh iya, sekolahnya tetap kan, Ca? Tetap kalau Tetap tapi sekolah kan? sekarang Tasya lagi pindah ke swasta karena kan kalau negeri nggak bisa absen banyak Oh, ya iya, Teteh. benar. Aku nyari swasta yang bisa sekolah online sekarang. Oh iya, tetap. Biar tetap bisa Sekolahnya ngerasain harus sekolahnya. dilanjutin. Betul. Kalau homeschooling nggak bisa ngerasain Iya. Masuk sekolah. masuk sekolah, vibe sekolah. Hebat sekali. Nggak bisa pakai Tasya. seragam ya. Saya pengen ngerasain pakai seragam ya. Bener. Ca, udah bilang makasih belum ke mama sama papa? Sering banget. Selalu. Terutama Tasya juga selalu minta ingetin ke mama. Kadang kan
nggak namanya manusia ya teh, ada yang namanya terlena, ada yang namanya lupa gitu. Jadi selalu minta ingetin mama kalau Tasya tuh nanti ada terlena atau ada sifat-sifat yang tidak diinginkan muncul gitu. Iya, karena Tasya- kan namanya di usia segini masih benar, mencari Tete. jati diri. Jadi Tasya takut nggak terkontrol oleh diri Tasya sendiri. Tasya juga minta tolong sama mama papa dan Kadang ada keras kepala orang-orang muncul. Apa ya? Ya dek. Gak apa-apa ya. Yang penting mama selalu dampingin, papa selalu Pasti Teteh. percaya insya Allah Tasya mah anaknya baik. Amin ya Allah, Masya Allah. Ma, Tasya kan umurnya berapa sekarang? 16. 16 tahun. 16, Emang udah Teteh. boleh pacaran? Atau deket-deket emang boleh? Boleh berteman mah. Tapi udah ditemenin kan selagi ya? positif, saling support, Saling support, saling nah, dukung. saling dukung. Nggak Kebetulan- apa-apa. Jujur nih ya Ma, ya Allah. Ada ready nggak? Itu Sini dong Red. Tapi dulu tuh Reddy tuh memang anaknya Salim memang wali, yang beda salim sih. baik. Salim dong, masa enggak? Mama. Gimana mama? Aja. Reddy. Oh bajunya udah couple. Enggak. Ya Allah. Salah sablon ini. Udah kayak Rizky Ridho ya, kembar ya bajunya ya. Oh. Ya ampun. Mama. Oh, Kirain kotor. Kirain kotor mama gini. Mau dibersihin. mau dibersihin. Mau dibersihin ini. Hilang dulu. Tapi memang ya mama itu kan aku juga maksudnya ya kita kan sudah keluarga. Sering banget ngelihat kalau Tasya sama Reddy lagi main bareng tuh ditemenin sama mama sama papa. Iya. Sejujur-jujurnya aku juga bilang sama Reddy, emang bener sama Tasya temenan deket gitu. Hati-hati ya, jangan sampai mengganggu Tasya. Karena Tasya ini kan lagi belajar, lagi terus belajar buat bisa menggapai terus cita-citanya semakin tinggi. Jangan sampai nanti Reddy justru menghambat mimpi-mimpinya Tasya gitu. Tapi sejauh ini bagaimana, Ca? Sebelum tanya Reddy. aman aja, alhamdulillah. Harus tanya mama dong, Malah Ma. makin Gimana, Ma? semangat. Apa? Malah makin semangat. Tasya pernah bilang. Apa? Dari banyaknya orang yang ngomong kalau kamu tuh cuma ganggu aku doang, sebenarnya kamu tuh adalah jembatan aku tahu. Apa sih? Cuma Aku gak pernah ngomong. di telepon kamu gak bakal inget. Apa? Ya gak bakal inget kalau di mimpi kamu doang. It hurt Apa sih ngomong Pernah apa itu emang? ngomong kayak gitu. Ngomong apa? Apa? Jembatan kamu itu jembatan aku, A. Jembatan Siratul apa? Mustaqim. Gak ngerti. Ya udah kan biar kalau kayak gitu romantis jadinya kan. Jembatan gitu. Teh ada yang ngeteh. Sama Tasya. Oh iya, awalnya ketemunya di mana? Emang yang sebelumnya udah pernah Di kenal 7 karena kan bulanan. sama-sama Tangerang. Di Teteh, ketemu di Teteh. 7 bulan Eljoy. Oh iya lupa. Bener. Terus itu ketemu. Awalnya kan cuma salam-salaman gitu doang. Terus itu di couple-couplein sama netizen. Oh, ya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi Reddy gak gangguin Tasya kan? Enggak. Bikin Emang aku Tasya gangguin, semangat Ca? terus ya. Enggak kan? Gimana Enggak lah kan. Ya justru karena ya Reddy tahu kalau dia mau kerjaan kan di entertain. Jadi ya kita misal pun lagi ngejalanin komunikasi, lagi ngejalanin hubungan misalnya ya nggak usah alay-alay gitu emang. Kalau Ya udah lagi slow aja profesional, berteman iya, gitu misalnya ya. kan pasti kan aja pasti banyak banget tuh di misalnya nanti duet di panggung atau di apapun ya udah itu Aku kan nggak bisa tuh kata profesional. asli. Kan itu profesional dia aja. Justru kan Asli. semakin kalau Reddy makin apa namanya posesif, makin larang ya ngedon dong orang. Iya jangan Jangan didukung dong, ya, suka, didukung makanya ya, didukung. disupport. Makanya saya kan saling ngingetin, saling belajar. Dia kan baru masuk dunia entertain, didampingi sama Taca. Gimana seru kan? Asik sekali. Jadi tuh emang kayak gitu polos ya.
saking polosnya ya Red ya. Iya, polos banget. Polos banget. Bimbingan tuh ya. Redi sekarang di mana? Udah lulus kan kuliah? Udah. Sekolah. Iya. Sekarang baru udah. masuk kuliah. Baru masuk. Di mana kuliahnya? Di Trisakti. Udah keterima. Udah dong. Yang dekat studio 5 itu. Sengaja biar Iya. deket. Dia kalau jam kos ke studio. Oh gitu. Iya. Ambil jurusan apa? Hukum. Hukum. Kenapa ambil jurusan hukum? Karena dari zaman Radi di sekolah dia sering dihukum. Nggak gitu Enggak, dong. bercanda. Enggak apa-apa. Enggak karena apa kenapa ngambil hukum? Iya. Iya. Karena dia juga nggak mungkin bertahan hanya di entertain aja kan. Pasti bakal ada momennya, bakal ada habisnya. Oh iya, sebelum ke situ, sebelumnya Redi pernah nggak kepikiran buat pengen terjun ke entertain gitu? Teteh tahu sendiri, karena dia anti kamera. Iya sih justru Ya itu kan? makanya. Kenapa waktu itu si Redi sempat ngerenung. Ini kalau gue nggak terjun, gue nggak bakal bisa dikenal lagi nih. Soalnya pasti ini momen tuh kayak bulan-bulan ini doang yang bener-bener meledaknya. Apa gue nyoba kali? Siapa tahu emang fashionnya di sini. Set nyoba, ya udah ternyata dari situ kan tadi awal masih nge-live sendiri, live brand jualan. Oh, gue bisa jualan ternyata selama ini gue nggak tahu kalau Redi tuh bisa jualan selama ini tuh. Baru nemu, makanya guys, jadi kalian tuh harus mencoba. Didukung ya, dan didukung ya, didoain ya, disupport Redinya ya. Harus sabar. Kalau di entertain mah harus sabar ya. Emang begitu. Mama kayaknya udah capek banget ngingetin Redi buat sabar netizen. Iya harus sabar. Marah-marah mulu. Jangan, kalau di entertain tuh kita harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengontrol dengerin emosi. Teteh. Gitu. Kan lagi kan. Makanya dia juga alhamdulillah bersyukur terjunnya itu pas ada Taca. Jadi Taca bisa ngebimbing, bisa ada yang ngingetin, saling ya, gitu, saling ada yang belajar. megang gitu, ada yang kontrol juga emosinya gitu. Iya dong. Karena kan mau di gimana pun kan Tasya juga wah kalau masalah di jatuh kan pasti pas kemarin aja kompetisi parah ya gitu. Pasti Udah tahu gimana ininya iya, gitu udah feel. tahu rasanya, Iya, udah tahu pengalamannya. Pokoknya intinya kalau dimanapun ya, namanya kita hidup tuh harus yang paling penting punya adab, etika, tutur kata yang baik itu kunci. Jadi kita harus bisa bawa diri karena keberhasilan seseorang menurut Teteh ya kalau dia berhasil mungkin secara popularitas, tapi kalau dia nggak punya adab yang bagus, terus santun, tutur kata yang bagus, percuma juga. Bakal Popularitasnya bagus, dikenal, terkenal, tapi kalau udah kecoreng gitu kan, itu jadinya kayak sayang aja menurut Teteh gitu. Masih bakal dilihat orang tetap Bakal anjlok juga diingat ya. dan bakal dilihat orang. Ngomong gitu Redi ada kata-kata dari pondok dulu. Oh iya, apa tuh? Al adabu fauqat ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah itu. Ya Allah. Kalau Teteh dulu kan ditemenin sama bapak. Kalau Redi sekarang ditemenin sama siapa? Kalau lagi ada live gitu-gitu. Bapak Abems Production. Mana orangnya? Abeni. Sama Beni. Suka ada ini nggak? Suka ada ada konflik, ada nggak cocok, ada kadang gitu-gitu nggak? Kalau dulu kan Teteh ada aja pasti. Nah, Kayaknya kalau nggak Redi cocok ada. sih jarang banget karena kita udah sering tiap hari bercanda soalnya. Tapi mungkin kalau kayak berselisih. lagi gitu. lagi sama-sama capek terus ada miskom misalnya sama kerjaannya pasti kan ke bawah juga Ada pernah. Udah ngerasain kayak gitu. Udah. Redi? Ya nggak apa-apa. Tapi dulu itu belajar. kita ya udah kayak ngejalanin adik kakak profesional lah kalau lagi kerja gitu. Harus sabar pokoknya. Harus sabar, banyak sabar. Mama sih. Mama tuh senyumnya kayak ada artinya tahu kalau. Apa? Tadi gini senyumnya. Enggak lah bangga. Iya harus belajar. Bangga. Semuanya tuh harus belajar. Hidup itu belajar. Gak ada ujungnya ya belajar itu ya. Iya dong. Apakah ada tuh yang ada pepatah juga kan? Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke Kemang ya. Hah? Tuntutlah ilmu sampai ke Kemang. Deket amat. Tapi kamu nggak tahu ya aslinya apa? Tuntut ilmu ke negeri Cina, tahu kan? Tahu tahu. Lihat kata Redi, tuntutlah ilmu. sampai Kemang.
Tinggi-tinggi sampai ke Tinggi-tingginya kemang. sampai ke kemang. Kenapa nggak Senopati aja? I love you my brother. Your coffee is good baby. Diwarnain Nice. gini tuh vibes-nya makin mirip Kabilar tau kan? Wah, sebentar mau nanya, sebentar aja duduk 1 detik. Apa? Sebentar mau nanya. Sini. Jadi apa? Mau nanya dong. Jawab. Ya Allah. Sebelum kamu tanya, aku tanya dulu deh. Ya Allah, hari ini bintang tamunya Banyak banget. Bonus ya, mahal loh bintang tamunya hari ini. Sebelum aku Itu kenapa sih? Oh so sweet, kakak beradik. Bisa ntar kulitnya nempel. Ngobrol daki sebelum kali aku di nanya sini kakak deh. mau ngomong apa tadi? Enggak ya? Jadi saat itu kan, ini aku menjelaskan dari aku ya, exposure kan lagi gila-gilaan. Dia itu engagement-nya besar. Itu jadi sarana tidak hanya kita untuk support para akademia, tapi juga exposure untuk kita yang kebetulan lagi menjalankan sebuah bisnis usaha gitu. Ah, betul. Akhirnya kita sebagai host kepikiran pas final sama Gilang Dirga saat itu. Ayo bang, ayo Lar kita bikin lah, kita kirimlah virtual gift, tapi kita promosiin nama usaha kita. Which is itu Les Klinik sama tongkrongan Gilang. Ini malah Rizky. Gitu kan? Hmm. Nah, kita tanya-tanya, kita nggak pernah kan saat itu kan. Kita coba kirim dan di situ tertulis ada ada kolom fitur untuk pesan. Iya. Kita pikir itu namanya. Justru itu Ternyata pesan. cuma pesan doang. Nama yang di-mention itu dari username-nya. Which is itu namanya masih Rizky RIZKY. Jadi pas kita lagi nungguin. Ini kapan ada bos kita muncul ya? Kapan ya? Tiba-tiba Rizky, the boss Rizky. Ah Rizky. Dari situlah dimulai. Ini siapa Rizky? Rizky Tesa. Ternyata kalian ya. Ternyata kakak. Dan dari situ Kak. Dan blow on-nya kakak itu salah pencet. Pencet Tasya tuh 2 kali. Harusnya satu-satu. Valen 1, Tasya 1. Udah, cuma keluar 22. Alhamdulillah. Jadi 2 kali. Alhamdulillah pencet. Jadi Tasya 2 kali, Valen sekali. Rame dong. Wah kok Tasya 2, Valen 1. Udah mau gak mau gue nombok lagi 1 lagi. Mau gak mau harus dua-duanya Mau nggak mau kan, dua-dua, jadi biar adil, adil. 2-2. Jadi pada akhirnya tetap 2-2. Valen 2, Tasya 2. Adil, fair kita sebagai host. Gak ada konflik interest di situ. Tapi dari situ tuh langsung Seru banyak banget ya. muncul Kak. Hari ini Muncul virtual gift. yang di Jadi, ini bakal ada jadi buat Tasya tuh double, gak sengaja kepencet doang. Oh gak sengaja, Alhamdulillah ya Allah. Tasya kan udah banyak duitnya, balikin dong. Ya Allah, langsung ditagih loh sekarang. Itu digerakin sama malaikat. Iya, Masya Allah ya. Disuruh pencet 2 Apa kali. disenggol. Disuruh pencet 2 kali gitu. Lebih ke Apa itu virtual gift? sayanya yang lagi beli ya. Kakak sama Iya. Reddy, kan Iya. katanya selalu banyak orang di luar netizen bilang kalau sebenarnya Reddy itu adiknya Kakak Bilar. Itu gimana tanggapannya? Ya kalau Saya sih sangat senang hati sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya enggak sih. Sebelah sini ya nanya Kalau saya sih sangat senang hati. Reddy banget. kan? Sangat senang hati sebenarnya. Cuman kadang ini orang suka nggak terima kenapa. Gue yang susah hati. Nah, ya kenapa? Ya nggak suka lah. Pertama sama-sama nggak terima kalau lagi dihujat. Iya pertama aku tuh nggak terima. Loh, suara bener. suara aku tuh disama-samain sama Reddy. Loh itu memang kenyataan. Aku sekarang malah aku lebih better. Googling Rizky Bilar lagunya 7. Reddy ada nggak lagunya? Single lagunya. Mau Kan kan pikirnya lagi ngomongin suara, bukan karya-karya. Enggak, ini Tahu malah ya. ini malah buktinya udah ada lagunya. Mau suaranya kurang, mau apa? Rizky Bilar udah punya lagu dan viewersnya lagu pertama 10 juta dibikin oleh Teguh Syafiq, Melihatmu Bahagia. Asyukriya hanya di 2024 Iya. pas Reddy masuk basket ikut DBL itu ada. Kakak nggak mungkin ada kalau nggak ada kan. Nah, Ini kan kita berbicara juara suara. 4 Nurul Fikri. Ini kita berbicara Enggak, suara. Kakak berbicara Itu mah teman sekabupaten doang yang tahu. Ini senasional. Rizky Bilar punya lagu Melihatmu Bahagia. Udah, viewers trending. Dan Reddy sama Kak Bilar berpelukan. Meskipun suaranya bagusan aku. Iya, tarik dulu keteknya. Kak, tanggapan kakak Iya. ngelihat kedekatan Reddy sama Tasya gimana? Aku sih senang.
Karena selama aku Ih, aku. selama Randy menjadi adik ipar aku ya, Kang ya. selama jadi adik ipar, dia tuh gak pernah bawa pacar, gak pernah kenalin pacarnya segala macam, gak pernah. Baru ini. Iya, dia tuh paling jauh Kak, aku jalan nih Kak, paling sama cewek ya. Iya gitu, udah cengker aja gitu, tapi nggak pernah yang mau kenalin. Berarti kan Enggak. Oh iya. Enggak juga kayak Dulu gitu. udah Yang lama kelas banget. 11 Enggak, itu, yang bilang. kelas Nggak, 10. tapi itu kan sebagai bentuk dari keseriusan. Yang kelas 10 itu. Oh, Terus. berantem. Bikin netizen jadi berantem kakak ini. Masa ya lah gitu dong, masa di peluk ini. Itu kan bentuk keseriusan, artinya Iya. Tasya itu berada di level yang berbeda dibanding cewek-cewek lain. Berarti kan kedekatan itu kedekatan yang benar-benar istimewa. Udah dikenalin apa segala macam, dibawa ke rumah. Bunles juga baru ini kan dikenalin nama pacarnya Iya, Randy iya, kan, iya. baru ini. Baru. Tapi kita nggak tahu pacarnya Randy kan selama ini kan Randy cuma nyebut aku jangan nama ada kak. Makanya nggak nyebut Enggak, bukan ada kak aku lagi dekat sama ini kan kita nggak tahu. Siapa tahu namanya Jajang. Bisa jadi. Iya. Jajang. Kalau gue sempat ada konfliknya saat itu, yang membuat Teteh percaya kalau Randy suka sama Jajang. Kalau ini kan beneran bawa cewek gitu. Kalau dulu kan kita nggak pernah tahu dia dekatnya sama cowok apa cewek. Support lah ya, support ya. Nah, Dan ready sama Kabilar berpelukan. Berpelukan 2.0. Iya. Iya. Kami tuh nggak punya kemiripan guys. Suara jelas lebih bagus aku. Oke. Dan Randy sama Kak Bilar berpelukan. Nggak boleh mau sama Tasya nggak boleh ya. Enggak, siapa yang bilang? Rambut. Mau sama Mama Tapi Randy kenapa sih menjadikan kakak sebagai panutan kamu? Karena Ale loh. Ini bukan luar stok. Ini less stok. Tapi bolehlah dijawab. Coba. Kenapa? sih? Iya. Anggapin Kenapa? aja. Kenapa? Kenapa? Karena Randy itu sangat terinspirasi saat kakak emosi, saat kakak marah-marah melawan netizen yang mau DM komen kakak. Dengan kakak tuh kreatif banget cara ngebalasnya itu dengan di screenshot, masukin SG, dibahas di situ. Saya terinspirasi dari situ. Wah, udah pasti yuk. karya-karyanya itu dari sini nih. Boleh silakan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Izin. Ya. Lagi mau benerin perlen ntar. Iya, makasih Kak. Ya. Ready, terima kasih Ready. Kan mau balasin komen dulu. Iya, pelukan lagi ya sama kakak ya. Ya Resek lu Randy. agak pinggir jurang ya. Jelas loh sama dia. Aduh, seru banget hari ini, Ca. Tapi sebelum ditutup, Telesti mau tantang Tasya dulu karena setiap bintang tamu yang hadir ke Let's Talk itu harus ditantang bikin lagu. Ini nama gamesnya, nama challenge-nya itu spontan. Sama mama boleh nggak? Mama pinter tahu. Boleh. Enggak, Mama nggak Mama boleh. pinter. Sama mama Aku kan sama sempat mama mau boleh. bikin lagi nulis gitu ya, nulis lagu. Mama tuh yang ngasih ide-ide. Ya kan gitu kan, kalau kayak gitu kan tempatnya kan hening. Kalau di depan orang gak bisa keluar. Soalnya kan yang bikinin puisi Tasya juga kan mama. Jadi mama tuh pinter aslinya. Tapi memang biasanya ya orang yang ada di belakang layar tuh justru dia selalu brilian. Pokoknya mama ikut ya. Mama gak bisa bener. Bisa. Mama gak bisa kalau di depan begini. Nanti kalau ada musiknya bisa. Bisa. Yang pertama, botol minum. Oke, coba dulu. Botolku, oh botol. Tadi dulu. Iya. Aku tuh malu di depan ini penulis lagu asli. Ya Allah. Saya penulis caption. Yuhu. Botolku, oh botol, ku bawa kemana-mana. Namun ini bukan tentang botol. Jadi tentang apa?
nggak bisa Mama teteh bisa. beneran. Ayo, Sekarang kita Mama. bikin bareng. Bikin bareng. Sekarang mama ini pensi, pulpen. 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 Oh tinta yang ada di pulpen, di pulpen ya, di pulpen bisa habis, tapi bisa diisi lagi. Seru ya abis ini bikin lagu ya, Ca? Sekarang bakso. Bakso. Yang fun, coba Kak, yang fun. Yang fun. Oke. Sayangku, cintaku padamu gurih bagaikan kuah bakso. Ada manis, ada asin, berbagai rasa kita rasakan, kita jalani bersama-sama. Oh sayang. Senang banget, tepuk tangan dulu buat Tasya dan Mama. Ca, terakhir. Abis ini Tasya ada ngeluarin single baru atau enggak? Dalam waktu dekat? Pengen banget, cuman masih mengumpulkan ilmunya. Sebenarnya udah ada. Dia mulai bikin. Bikin lagu. Udah Seru ngerekam banget apa? di HP gitu. Mulai pelan-pelan diproduksi aja. Cuman masih ya pelan-pelan Tasya masih mengumpulkan ilmu, nanya-nanya ke senior Tasya, ke orang-orang terdekat gitu. Gimana Mudah-mudahan segera tereksekusi ya. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi sekarang Tasya fokus ke single pertama dulu ya. Single kemenangan ya. Mudah-mudahan sukses dan abis ini Tasya Amin ya bikin Allah. lagu Amin ya dengan Allah. lagu yang diciptakan sendiri. Tasya, Mama terima kasih banyak. Udah ini? Udah. Udah ya Allah, Masya Makasih Allah, udah gak mampir kerasa. ke Lestok. Masya Allah. Nanti mampir lagi dengan karya yang baru. Amin. Amin ya Allah. Abis ini Amin, amin. bukan hanya karyanya tapi ada bisnis-bisnis yang Masya Allah. Amin, 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 Es krim amin. yang Mama jual itu enak loh, Ma. Iya pas itu Kak Bilar mau beli buat syuting gitu 100, tapi aku lupa bilang ke Mama. Mama itu lupa udah keburu selesai jualan. Ya Allah. Pas Pas kita lagi kompetisi, syuting ya? iya. Pas Gak itu Kak apa-apa, Bilar nanti minta. kita pesan kalau pas kita lagi ada acara Mama yang bikin ya. Terima kasih banyak Mama. Makasih sama juga, Tasya. Tasya yang minta Sukses Teteh. terus, terima Iya. kasih waktunya. Tasya yang terima Bahagia kasih banyak. Selalu dalam lindungan Amin ya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Amin ya Allah. Makasih juga udah ngundang Tasya, ngajak Tasya ke Sama-sama, sini. maaf ya kalau ready ada nakal-nakal. Enggak, atuh. Dikasih tahu aja kalau ada kalau bikin-bikin gemes sentil-sentil nggak apa-apa. Tasya yang terima Anaknya kasih baik. udah Bager. Bager. terima kasih udah diterima sama Teteh juga. Masya Allah, Masya Allah, kita sudah makasih menjadi banyak. keluarga semua. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih Tasya. Makasih Sampai banyak, ketemu Teteh. lagi. Terima kasih banyak buat penonton